Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi. Oke, kita lihat ya, bagaimana sih reaksi, reduksi, dan oksidasi atau dikenal dengan redoks. Oke, kalian bisa perhatikan ya. Oke, nah di layar kalian ada slide reaksi reduksi oksidasi. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apel busuk, besi yang berkarat, kemudian proses penyembuhan emas, proses fotosintesis, industri pelapisan logam dan lain-lain. Dan masih banyak ya contoh redoks dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang perlu kalian ingat, ada reaksi kimia yang dia bersifat redoks, ada yang bukan redoks. Jadi tidak semuanya reaksi redoks. Apa sih ciri-ciri ketika reaksi tersebut dikatakan sebagai reaksi redoks? Oke, kita lihat ya. Nah, berdasarkan pengertiannya, reaksi redoks dibedakan menjadi ada 4 pengertian. Ya, yang pertama berdasarkan oksigen. Oksidasi adalah pengikatan oksigen. Kita ambil contoh, misalnya karbon, ketika ditambah oksigen menghasilkan CO2. Nah, di sini adalah reaksi oksidasi, karena di mana oksigen ya ditangkap oleh karbon membentuk CO2. Kemudian reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Kita ambil contoh, misalnya KClO3 yang terurai menjadi KCl plus O2 atau oksigen. Nah, di sini oksigen dilepaskan. Maka reaksi tersebut termasuk reduksi. Ingat-ingat? Nah, berdasarkan pengertian kedua, yaitu elektron, oksidasi adalah reaksi di mana dia melepaskan elektron. Contohnya, Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron, di mana di sini ada 2 elektron yang dilepaskan. Kemudian, pengertian reduksi adalah pengikatan elektron. Contohnya pada K+, di sini ya, ditambah elektron menjadi K. Nah, di sini ada pengikatan elektron yang dikatakan sebagai reaksi reduksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan pengertian yang ketiga, yaitu hidrogen, oksidasi berarti melepaskan hidrogen. Kita ambil contoh, misalnya NH3 ditambah CuO menghasilkan N2 plus Cu plus H2O. Nah, di sini terjadi pelepasan hidrogen, di mana tadi amoniak NH3 ya, kemudian hidrogennya dilepas sehingga menjadi N2 saja. Oke, nah di sini disebut reaksi oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi penangkapan hidrogen. Contohnya hidrogen ditambah klor menghasilkan asam klorida. Nah, di sini ada penangkapan hidrogen, maka reaksi tersebut dikatakan sebagai reduksi. Oke. Nah, pengertian yang keempat adalah redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada oksidasi ketika biloksnya naik ya, terjadi perubahan biloks. Ya, kalau kita lihat di sini oksidasi pada Zn menjadi Zn2+. Karena biloksnya naik, maka reaksi tersebut dikatakan sebagai oksidasi. Sedangkan reduksi, contohnya adalah di sini Cu2+ menjadi Cu plus 2 menjadi 0, biloksnya turun. Dengan kata lain, reaksi tersebut dikatakan sebagai reaksi reduksi. Oke. Semoga kalian bisa memahami, membedakan antara pengertian reduksi dan oksidasi. Oke, sekian dari Ibu. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami ya. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.